Streaming short series RCTI Plus gratis. Proses pidananya juga tetap berjalan dan perceraian tetap berjalan. Mungkin nanti kalau memang sudah resmi bercerai, hak asuhnya bagaimana? Saya tetap. Tapi kan Yogi minta hak asuh juga. Kalau bisa katanya hak asuh jatuh kepada Yogi. Tapi karena anak-anak masih ada di umur, tapi harus tetap Gak bisa kalau hak asuh, kan kemarin sudah bilang, kan kemarin itu gak usah beda-beda dong. Kemarin juga kan dia ngomong sama depan hakim mediator waktu pas ini juga ya kan mediasi di pengadilan agama, jangan beda-beda, harus sesuai dengan awal bicara. Kalau beda-beda jadi bingung juga ntar kita ya kan. Jadi penyampaian dari mediator kemarin, gimana nih, hak asuh tetap ada sama ibunya, tapi nanti ketika misalkan papahnya Yogi mau ketemu sama anak-anak silahkan. tidak dipersulit. Tidak. Karena itu keinginan Yogi juga. Tidak. Tidak dipersulit. Tidak. Bahkan saya udah kasih nomor telepon Mbak, takutnya saya kerja kan. Nih nomor telepon Mbak, takutnya saya kerja, saya bilang gitu. Tapi untuk nafkah untuk anak ada nominal yang disebut? Nominal itu yang katanya nggak bisa, kata lawyernya nggak bisa disebutin, itu gini. Pertama dia ngasih bulan Februari, ya tadi saya bilang memang dia ada ngasih uang, cuman dari hasil itu kan saya banyak utang, dia banyak utang sana sini saya bayarin, sehingga kan minus tuh uangnya. Memang ada Februari, nah nggak ada lagi, terus ada nggak Mei, Februari, Maret, April, Mei itu setelah Lebaran ya kan, Lebaran aja nggak ngasih baju satu pun nggak, anak-anaknya satu baju nggak ada. Mei transfer 2 juta, nah terus udah gitu saya boleh video call nggak sama Salman, boleh video call aja, segituin tuh masih oke tuh video call. Nggak ada tapi Mei 2 juta, terus ini lagi transfer Mei, Juni, Juli, Agustus, Juni, Juli baru kemarin, Juli transfer lagi 3 juta. Jadi selama hampir 5 bulanan tuh ya baru transfer 5 juta, bukan kita mau ngitung-ngitung ya, Bo, yang bener aja. Toh kita juga biaya buat mbaknya aja nggak segitu ya kan, bisa dihitung 1 bulannya itu kali ya kan 5 juta. Masa ini buat biaya anaknya, sampai saya udah rinciin kok sama tim kuasa hukum, ini loh saya beli Pampers di tempat susu yang bener-bener harganya bener-bener murah, bukan di mall, bukan. Kalau di mall kan mahal ya, di itu supermarket kan pasti mahal, nih ada tempat susu yang paling murah, tapi tetap ada nominalnya. Yang 1 minggu dua anak itu 2 juta. Susu doang tuh, belum lagi yang lain-lainnya gitu. Dan yang Kameta minta untuk nafkah berapa? Aku sih nafkah untuk anak-anak ya harus sesuai aja lah. Kalau misalkan dia cuma minta 3 juta 2 anak, ya saya nggak sanggup lah, nggak sanggup saya. Kalau misalkan Yogi menyanggupinya hanya segitu, Anak saya aja yang ini aja 10 juta sama anak papahnya, yang bener aja ya. Sule aja ngasih anaknya aja 20 juta satu anak. Iya kan, artinya mau disamain kayak Sule juga kan? iya iyalah, Om Sule aja dikasih 20 juta tuh. Masa iya kita 3 juta 2 anak, yang bener aja. Ya kan, jangan cuma ngomong wah harta gua banyak, aset gua, tanah gua di mana-mana gini-gini. Yang mana? Ya udah, buat jual kek gitu kan. Tapi kan mengingat katanya sudah tidak ada keuangan nih si Yogi, apakah tega untuk meminta sebesar itu Mbak Yogi 20 juta per bulan? Ya tega nggak tega Mas, dia aja tega sama gue. Dia aja tega sama anaknya, nggak nafkahin. Dia aja tega kok. Berapa kali saya dipukulin. Tapi Yogi nggak tega katanya kalau mau ngelaporin Kameta. Walaupun menurut Yogi katanya Kameta yang melakukan KDRT duluan, katanya nggak mungkin dia ngelaporin Kameta karena istri saya itu. Ya elah, kalau saya mah nggak percaya udah. Mulutmu harimau, wow. Saya udah nggak percaya lagi. Jangankan saya ya, se-Indonesia, masyarakat se-Indonesia aja udah tahu, netizen aja, wih kayak gini, udah tahu dari gerik-gerik bahasanya dia, dari isi chattingan apa segala macem, ada kan chattingnya, udah saya emang udah nggak percaya. Iya dia mau pisum atau apa, saya mas gini mas ya, buat teman-teman di rumah coba ya, saya tuh orangnya tuh selalu positive thinking, saya belajar dari Saskia Gotik. Udah, kamu nggak usah kamu
percaya aja sama suami kamu. Dia pulang pagi tapi dia pergi pagi pulang pagi, gimana dong yang? Udah, laki gue juga sama, udah tutup mata, tutup telinga. Selama itu tidak terjadi apa-apa, lu ya udah, pasti laki lu insya Allah nggak ada apa-apa, lu doain aja. Tuh Saskia Gotik begitu. Kecuali kalau kamu ngelihat sendiri, wow, tuh suami kamu lagi selingkuh baru kamu kata gitu. Itu saya tuh. Makanya selama saya di rumah sama dia udah, saya cuma ngurusin anak, ngasih ASI anak, ya kan bayi kan masih bayi, saya ngasih ASI dua loh balita, saya ngurusin di rumah. Jadi udah nggak kepikiran papahnya suami saya kemana gitu. Yang penting udah deh lu pergi nyari duit kali. Tapi tiap hari Mas, pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi. Udah pikiran gue nih laki gue mabok kali ya pulang-pulang gitu mulu. Mending kalau dia pulangnya langsung tidur sama gue di bawah. Dalam kondisi mabuk? Nggak tahu kondisi mabuk apa enggaknya, kan udah tidur. Tapi ada indikasi orang ketiga? Ya mungkin karena ada beberapa loh transferan dia sama perempuan, ya kan. Nah ada beberapa dia transferan perempuan, sampai dia transfer lawyernya si A 5 juta say. Tahu kan gue? Ya iyalah. Adalah perempuan. Itu ada dalam gugatan? Nggak lama kemudian tuh si perempuannya masuk penjara. Masuk penjara tuh perempuannya. Gara-gara uang palsu. Belum, nanti ke pengadilan nih ada itu. Pasti kan itu palsu, nggak mungkin. Itu bohong, nggak mungkin. Saya mah udah ada. Jadi saya nggak boleh saya cuman kasih tek dikit-dikit aja dulu. Tapi dalam gugatan perceraian ada itu orang ketiga alasan perceraian? Kalau untuk alasan saya nggak ada, cuman kalau untuk bukti ada. Cuman mungkin ada juga karena dia ada beberapa kali nih ke hotel ini, yang pasti Jakarta Selatan. Ini pernah dibahas juga di Belum saya bahas, baru saya ngomong sekarang. Cuman ya ada lah, itu kemarin sudah bilang waktu pas sidang pertama ada Bu Hakim ini, tapi kan belum sampai ke situ, belum sampai pembuktian. Nanti buktinya. Nah Kak, sebelum Kakak memutuskan bulat nih untuk melaporkan Yogi, mungkin pertimbangannya apa, kan dia juga bapak dari anak-anak? Saya udah gini loh Mas, sebelum saya terjadi laporan seperti ini kan memang saya KDRT ini agak lama ya saya untuk lapor ke polisinya, karena saya memikirkan kedua anak saya. Aduh masih kasihan deh, Pisum Roro Fitria, Siti ini banyak deh. Pisum ngapain itu, please deh. Gimana nih Mas? Bukan handphone saya. Pisum dia bilang gitu. Pokoknya itu Pisum katanya muka kamu, Roro Fitria, Sinta Bahir, pokoknya si Bat, siapa, udah pokoknya semua teman-teman artis. Jangan mau nggak Pisum ya gini. Sian, tapi dia gitu-gitu masih bapaknya anak. Ntar gue gimana biaya anak-anak gue, masih gitu. Bener Mas, udah muka udah masa penyembuhan nih. Nih udah abis nih. Aku minta uang berobat gak dikasih. Aku udah bilang segitu aja belum cerai, segitu aja belum apa-apa, lu udah kayak gini gimana nanti? Ya udah dari situ kita akhirnya udah Pisum untung udah. Jadi untungnya saya kan dokumentasi terus hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 sampai perubahan, untung ada itu. Lapor. Kayak gitu. Nah, besok ini kan agenda sidang, bener nggak? Di pengadilan agama? Ya offline kayaknya. Offline apa online sih nggak tahu deh. Kalau offline datang ke sana. Online, sorry. Online. Iya ikut ya. Agendanya apa? Aduh, saya nggak tahu. Duplik. Iya. Mungkin itu ada persiapan apa? Sendiri. Saya mah udah serahin aja semuanya sama kuasa hukum. Pengennya gimana sih tadi sidang perceraian ini? Terus. Nah, mungkin harapannya gimana Kak di sidang perceraian ini, pengen cepat selesai kah? Terus aku sih pengen buru-buru cepet selesai karena lama banget ya prosesnya gitu kan. Jadi saya udah pengen beberapa yang saya pengen ada yang saya kerjain gitu loh, tapi kan di sini kalau masih gegantung kayak gini kan saya juga kayaknya masih setengah-setengah, ada kerjaan juga setengah-setengah gitu loh. Kayak gitu, dia pengen buru-buru, dia pengen selesai, udah ribet urusan sama si Yogi ini. Padahal kalau misalkan emang udah tahu ngakuin,
di polisi udah ngakuin terus beda lagi tuh yang saya kesel. Nah kayak ini kan tadi aku lihat sendiri banyak chat dia meminta maaf. Kalau saat nanti ketemu sekali lagi dia benar-benar tulus untuk meminta maaf, mungkin nggak sih memaafkan atau kembali rujuk? Kalau untuk rujuk kayaknya nggak Mas. Saya harus sayangin anak-anak saya harus membesarkan anak-anak, saya harus didik sampai dia mempunyai masa depan. Jangan sampai saya nanti rujuk lagi sama papanya, saya sudah tidak ada sudah tidak ada umur, Mas. Kasih nanti anak-anak saya gimana? Mungkin udah siap ngasih pengertian anak-anak bagaimana kondisi rumah tangga, kondisi alasan ayahnya ada di sekolah nanti. Oh, kalau anak saya yang paling besar udah paham banget karena dia udah nggak setuju banget sebetulnya. Kasihan mami kata gitu. Karena di depan anak saya yang itu ngata-ngatain udah biasa kayak anjing lu. Ini ke saya gitu. Ada anak saya. Padahal saya bilang kalau udah berantem jangan disamain. Itu masih anak kecil. Nggak boleh. Dia nggak bisa kayak gitu. Artinya ini tinggal menunggu, berharap banget jadi tersangka. Iyalah kalau misalkan emang bisa seperti itu ya udah kita sih lanjutin aja proses hukumnya. Jadi masa iya sama anak aja masih perhitungan, iya kan? Ya seharusnya kalau misalkan namanya suami, istri punya masalah apa, apalagi sekarang sudah rumah tangga ya suami harus bantu. Tapi ini selama saya menikah sama dia kebalik kalau saya bantu terus suami, gitu. Artinya kejadian KDRT ini bukan di rumah yang ini ya? Bukan. Nah, ini baru pindah ya? Iya. Oke, Kak, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih Kak ke Yogi sendiri? Ya maksudnya kalau misalkan ini ya buat Yogi sama tim kuasa hukumnya ya kan. Kalau ngomong jangan beda-beda, sesuai aja. Kan berita juga ada di mana-mana. Toh statement juga udah ada kemarin mengakui. Oh iya maaf itu kemarin cuman hilap. Kan ada statement kemarin di TV sebelah. Saya kirim tuh, udah tuh di media sosial. Jadi jangan beda-beda, katanya nggak ada KDRT. Secara di polisian juga udah ada. Kenapa? Si Ogi aja tuh yang saksinya aja udah tadinya udah mau laporan tuh, beda laporan. Tapi kata Pak Maci udah di sini aja kamu bersaksi gitu. Karena nggak terima dia dipukul ditendang juga si teknisi yang nggak salah apa-apa. Oke, siap. Terima kasih kamu. Iya. Nih, bilang tanggal 13 Maret. Ini kan saya nih. Orang nyesel belakangan mikir kayak otak, udah gue pukulin dihina-hina sama lo, gue nggak tahu masalah gue di mana, ya kan? Gila tuh anaknya. Demi Allah saya nggak ada niat ngebunuh, saya mau nenangin kamu karena saya juga panik lihat kamu berdarah katanya, ya kan? Keluarga lu nggak ada yang belain gue kok Yogi gitu kan. Siapa bilang mereka bingung katanya dan marah sama saya, mereka nggak ngerti harus gimana karena saya juga nggak pernah dekat sama kakak saya, baru kamu dekat sama kakak saya, kamu tahu kok kalau saya hilaf katanya mungkin, ya kan? Karena saya gendong Salman waktu di Madinah kamu menyerang saya katanya. Saya cuma diam aja, mana ada dengan saya penunjuk apa. Dan saya putih satu sih. Ya udah urusan kerjaan itu apa kek. Teman saya, mohon maafin saya nggak. Jadi berapa kali telepon saya nggak pernah telepon. Tuh dia minta stop posting karena dia malu. Saya nggak mau posting. Nah, kamu stop posting. Lu yang buat gue makin memanas. Kasihan papa sampai sesak napas. Dia bilang gitu. Lu bilang kan mobil jual katanya. Lu kasihan papa. Gua aja mau mati kok, gue gituin. Iya. Ya kan lo.
Iya. Ya Allah salah pengertian maksud saya katanya.